Menjadi ahli retorika. Pembukaan, kuasa kata. Saudara-saudara, pernahkah Anda merasakan momen di mana kata-kata orang lain menusuk hati Anda begitu dalam, membuat Anda terdiam, lalu perlahan mengubah cara Anda melihat dunia? Mungkin itu saat Anda mendengar pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tentang Pancasila, atau saat mendengar Martin Luther King Jr. berkata, "I have a dream." Kata-kata itu bukan sekadar suara. Kata-kata itu adalah api. Api yang menyalakan semangat, api yang membakar rasa takut, api yang mengubah sejarah. Inilah yang disebut retorika. Dan hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan apa itu retorika. Kita akan membicarakan bagaimana menjadi ahli retorika. Bukan sekadar bisa bicara, tapi bicara dengan kuasa. Bukan sekadar menyampaikan, tapi menyentuh. Bukan sekadar terdengar, tapi dikenang. Bagian 1, mengapa harus menjadi ahli retorika? Retorika bukan sekadar seni panggung. Ia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat. 1. Dalam dunia kerja, Anda punya ide brilian untuk perusahaan, tapi bagaimana kalau Anda tidak bisa menjelaskannya dengan baik? Ide itu akan terkubur. Tetapi dengan retorika, ide itu bisa berubah menjadi proyek besar. 2. Dalam kepemimpinan, pemimpin sejati bukan hanya yang punya visi, tapi yang mampu membuat orang lain percaya dan ikut bergerak. Itulah mengapa Soekarno bisa memimpin bangsa. Ia tidak hanya memimpin dengan jabatan, tapi dengan kata-kata. 3. Dalam kehidupan pribadi, retorika juga hadir dalam percakapan sehari-hari, saat kita menenangkan anak, saat kita menyemangati teman, atau bahkan saat kita melamar orang yang kita cintai. 4. Dalam era digital, retorika tidak hanya di podium. Hari ini, retorika hadir di media sosial. Sebuah caption pendek bisa membuat orang merenung. Sebuah video bisa viral dan mengubah cara orang berpikir. Ahli retorika bukan hanya mereka yang berdiri di depan massa. Ahli retorika adalah mereka yang tahu bagaimana membuat kata-kata bekerja dalam setiap aspek kehidupan. Bagian 2, belajar dari para maestro retorika. Untuk menjadi ahli retorika, kita perlu belajar dari mereka yang pernah menggunakannya untuk mengubah dunia. Sokrates tidak memberi ceramah panjang. Ia bertanya, pertanyaan-pertanyaannya sederhana, tapi membuat orang berpikir hingga menemukan kebenaran. Retorikanya lahir dari dialog. Aristoteles memberi kita fondasi, etos, patos, logos. Hingga hari ini, teori ini menjadi kunci pidato, debat, bahkan iklan. Cicero, orator Romawi, mengajarkan bahwa retorika adalah seni menggabungkan logika dengan keindahan bahasa. Soekarno membakar bangsa dengan kata-kata. Bayangkan jutaan rakyat Indonesia yang sebagian besar tidak berpendidikan tinggi, tetapi bisa terbakar semangatnya hanya karena satu pidato. Martin Luther King Jr. dengan I Have a Dream. Ia tidak hanya berbicara kepada warga kulit hitam, tapi kepada hati nurani seluruh umat manusia. Steve Jobs, seorang maestro presentasi. Ia tidak menjual produk, ia menjual mimpi. Ia membuat orang merasa membeli iPhone bukan hanya membeli ponsel, tapi membeli masa depan. Dari mereka, kita belajar, ahli retorika adalah orang yang menyatukan kebenaran, keindahan, dan kekuatan kata. Bagian 3, pilar retorika, etos, patos, logos. Mari kita gali lebih dalam. Aristoteles menyebut ada 3 pilar retorika. 1. Etos kredibilitas. Audiens akan bertanya dalam hati, apakah saya bisa percaya padanya? Etos lahir dari siapa Anda, bagaimana Anda hidup, dan bagaimana Anda menampilkan diri. Latihan, tanyakan pada diri Anda, apa alasan orang harus percaya pada saya? Bangun reputasi kecil demi kecil, lewat kejujuran, ketulusan, dan konsistensi. 2. Patos emosi. Orang mungkin lupa logika Anda, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. Gunakan cerita, gunakan humor, gunakan nada suara yang hidup. Latihan, ceritakan kisah pribadi Anda, ubah data kering menjadi cerita manusia. Misalnya, daripada bilang, ribuan anak kelaparan, katakan, bayangkan seorang anak kecil malam ini tidur dengan perut kosong. 3. Logos logika. Retorika yang kuat harus punya struktur yang jelas dan masuk akal. Susun argumen seperti membangun rumah, ada fondasi, ada dinding, ada atap. Latihan, cobalah menyampaikan pendapat dengan format sederhana, pernyataan alasan bukti kesimpulan. Gabungan etos, patos, dan logos membuat kata-kata meyakinkan,
menyentuh, dan masuk akal sekaligus. Bagian 4, teknik seorang ahli retorika. Seorang ahli retorika tidak hanya paham teori. Ia menguasai teknik. 1. Repetisi, pengulangan. Soekarno selalu mengulang, saudara-saudara sekalian. Obama mengulang, yes, we can. Pengulangan membuat pesan menempel di kepala. 2. Pertanyaan retoris. Pidato tanpa pertanyaan seperti monolog. Pertanyaan membuat audiens berpikir. Contoh, apakah kita mau terus hidup dalam penjajahan? 3. Metafora dan analogi. Pikiran manusia mencintai gambar. Contoh, hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. 4. Storytelling. Fakta memberitahu, cerita membuat orang merasakan. Ahli retorika selalu punya kisah di balik argumen. 5. Variasi intonasi dan tempo. Gunakan jeda. Gunakan suara pelan untuk menekankan. Gunakan suara lantang untuk membakar. 6. Bahasa tubuh. Gestur tangan, postur tubuh, dan tatapan mata lebih kuat daripada ribuan kata. Bagian 5. Jalan menjadi ahli retorika. Bagaimana cara kita melangkah menjadi ahli? 1. Belajar teori. Baca buku, pelajari pidato, tonton video orator. 2. Latihan rutin. Bicara di depan cermin. Rekam suara lalu dengarkan ulang. Latihan 1 menit, pilih topik acak, bicara tanpa persiapan. 3. Belajar dari para maestro. Tonton pidato Soekarno, Obama, atau bahkan stand-up komedian. Amati timing, humor, dan ekspresi. 4. Menjadi diri sendiri. Jangan meniru suara orang lain. Temukan gaya khas Anda. 5. Empati pada audiens. Ahli retorika tahu, retorika bukan soal pembicara, tapi soal pendengar. Bagian 6. Kesalahan yang harus dihindari. Ahli retorika tidak jatuh pada kesalahan berikut. 1. Bicara panjang tanpa arah. 2. Menggunakan bahasa rumit yang membuat audiens bingung. 3. Menghafal teks tanpa jiwa. 4. Tidak peduli siapa audiensnya. 5. Tidak percaya diri, padahal keyakinan diri adalah separuh retorika. Bagian 7. Retorika di era digital. Di zaman ini, ahli retorika tidak hanya berdiri di podium. Ia juga hadir di dunia digital. Di Instagram, ia menulis caption yang menyentuh. Di TikTok, ia membuat video singkat yang memikat. Di podcast, ia berbicara panjang dengan gaya santai. Di YouTube, ia membangun komunitas dengan kata-kata. Ahli retorika modern tahu, mikrofon tidak hanya ada di panggung, tapi juga di smartphone. Penutup, menjadi ahli retorika, menjadi ahli kehidupan. Saudara-saudara, kata-kata adalah senjata. Dengan kata-kata, seorang pemimpin bisa membangkitkan bangsa. Dengan kata-kata, seorang guru bisa mengubah murid. Dengan kata-kata, seorang sahabat bisa menyelamatkan sahabatnya dari putus asa. Menjadi ahli retorika bukan berarti menjadi tukang bicara. Menjadi ahli retorika berarti menjadi manusia yang kata-katanya membawa cahaya. Ingatlah, kata-kata bisa jadi racun, bisa jadi obat. Dan seorang ahli retorika sejati memilih kata-kata yang menyembuhkan, menguatkan, dan menginspirasi. Jadi, mulai hari ini, jangan sekadar bicara. Bicaralah dengan hati, bicaralah dengan retorika, bicaralah untuk mengubah dunia,